Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Rumah Kim. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Gak kerasa udah masuk di bulan November lagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Usia kita tuh nyampe di bulan November ya teman-teman, bunda-bunda semuanya. Gimana nih untuk keuangan di bulan kemarin, aman? Seperti biasa di channel Rumah Kim ini tiap awal bulan share tentang budgeting keuangan bulanan gitu ya. Sebelum lanjut aku ucapin makasih banyak yang udah setia support channel aku, nonton video-video yang aku upload. Bagi teman-teman yang baru gabung, baru klik video aku, selamat datang, salam kenal. Jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, dan komen ya, biar aku makin semangat lagi untuk upload video-video lainnya. Aku juga tekanin di sini ya, gak ada niat sedikit pun untuk pamer atau ria, karena aku sadar gak ada yang perlu aku pamerin, gak ada yang perlu aku tunjukin. Aku di sini hanya ingin share atau berbagi bagaimana cara aku untuk mengatur keuangan dengan pendapatan 100.000 per hari. Terus harus bayar ini dan itu gitu ya, harus cukup untuk 1 bulan. Aku juga punya anak 3, 2 usia sekolah dan 1 balita gitu ya teman-teman. Nah bagi bunda-bunda yang tertarik gitu ya, yang ingin mencoba juga, silahkan. Aku senang banget kalau misalkan video aku ini bisa menginspirasi bunda-bunda di luar sana. Nah seperti biasa setiap pengeluaran aku itu selalu bagi ke dalam poin-poin penting ya. Yang pertama adalah kewajiban. Jadi kewajiban ini dana yang gak boleh gak ada, dan nominalnya tuh gak bisa digusar geser lagi gitu ya, gak bisa diotak-atik lagi. Yang pertama ini adalah cicilan rumah. Di poin pertama seperti doa aku yang paling sering aku ucapin, ya Allah semoga aku diberi kelancaran usaha, kemudahan dalam mencari rezeki agar aku bisa melunasi cicilan rumah ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Nah doa yang sama juga bagi bunda-bunda yang masih punya cicilan rumah atau hutang lainnya gitu ya, semoga selalu dimudahkan untuk segera melunasinya. Amin. Nah yang kedua ini ada iuran bulanan RT. Karena di tempat aku ada ya iuran bulanan RT, kayak misalkan buat gaji satpam, katanya yang kalau aku lihat di selebarannya itu untuk kebersihan juga, terus dana buat kegiatan keagamaan kayak gitu ya, ini ada 50.000. Untuk di poin ketiga ini ada iuran sekolah agama. Iuran sekolah agama di tempat aku masih murah ya bunda-bunda semuanya, cuma Rp20.000 per bulan. Ini kalau 2 anak jadi 40.000. Lalu ini ada iuran sekolah tahfiz. Iuran sekolah tahfiz ini 50.000 per bulan, jadi untuk 2 anak tuh Rp100.000. Selanjutnya ini ada iuran kas sekolah SD ya. Dan ini kebetulan hanya sekolah dede aja ya, sekolah anak aku yang nomor 2 aja, karena si kakak dia bebas, gak pernah sama sekali tuh tiap bulan ngeluarin gitu ya. Nah ini buat kas SD naik, bulan kemarin tuh 20.000, tapi katanya bulan sekarang naik jadi 27.000. Ya udah aku tulis 27.000. Kemudian arisan juga ini aku masih 110.000. 10.000-nya buat kas paguyuban ibu-ibu gitu ya. Nah ini kalau ditotalin semuanya tuh jadi 1.627.000. Memang ini lebih dari setengahnya dari pendapatan aku ya, tapi gak apa-apa selama kita masih disiplin. Alhamdulillah selama ini sih masih bisa terkontrol ya. Nah untuk pengeluaran aku selanjutnya di poin kedua tuh ada kebutuhan. Ini juga benar-benar kebutuhannya tuh yang tiap bulan mesti ada, dan gak boleh gak ada sih sebenarnya ya. Tapi untuk dananya atau untuk uangnya masih bisa digusar geser kayak gitu ya. Kayak misalkan beras, kemudian gas, terus minyak goreng, listrik, terus jajan anak itu ya, yang paling penting jajan anak.
Nah untuk beras ini aku budgetkan 10 kilo dulu ya, karena kadang-kadang tiap bulan tuh nggak tentu, kadang lebih kadang kurang gitu ya. Tapi meskipun kurang nggak jauh-jauh sih, paling 2 kilo atau 3 kilo aja. Nah ini aku budgetkan dulu 100.000, jadi aku beli berasnya itu yang 10.000 per kilo. Untuk gas sebulan itu aku habis 2 tabung ya, jadi aku ini budgetkan 50.000. Untuk minyak goreng juga ini cuma 2 liter aja per bulan. Aku kasih harga 30.000. Sebenarnya harganya naik ya teman-teman. Bulan kemarin aku beli minyak goreng tuh naik sebenarnya, tapi setiap bulan ketika harga turun aku gak pernah ambil uang lebihnya, jadi tetap uang lebihnya aku simpan lagi di tempat penyimpanan minyak goreng. Jadi ketika harganya naik aku nggak pusing lagi untuk nyari uang atau gusar geser uang yang lain gitu ya. Nah untuk listrik 200.000, deterjen 30.000. Nah ini deterjen tuh udah lengkap ya, sama sabun batang, sampo, sama pasta gigi. Kemarin ada yang komen kok nggak ada sampo, nggak ada sabun. Sebenarnya ini aku tulis di deterjen aja, dan alhamdulillah 30.000 itu benar-benar cukup ya. Nah untuk pampers ini aku 50.000 aja, karena si dedenya udah mulai ditatur ke kamar mandi gitu ya. Paling untuk malam aja dia pakai pampers. Jajan anak ini aku budgetkan 400.000 per bulan untuk 3 anak, karena yang aktif jajan paling nomor 1 sama nomor 2 aja. Nah ini aku jumlahin semua kebutuhan aku tuh 860.000 per bulan. Untuk poin ketiga, ini ada belanja sayuran. Jadi belanja sayuran ini aku masih dengan budget minimal ya teman-teman. Jadi sebulan itu aku cuma 300.000. Kemarin ada yang nanya juga, beneran gak sih itu katanya 300.000 per bulan untuk sayuran? Bener ya bunda. Jadi si dana yang 300.000 itu biasanya aku bagi 4. Jadi aku tuh belanja mingguan gitu ya, kayak food break gitu. Menurut aku itu lebih hemat daripada aku harus belanja tiap hari gitu ya. Dan aku juga mensiasatinya tuh dengan membeli bahan-bahan sayurannya tuh yang harga murah tapi lumayan dapat banyak kayak gitu. Jadi bisa cukup untuk 1 minggu tuh kadang 75.000 gitu ya. Kemudian untuk poin keempat ini ada sedekah. Aku berusaha untuk ada dana sedekah meskipun masih dengan nominal yang rendah ya, yang kecil, tapi gak apa-apa. Semoga sedekah aku yang kecil ini bisa membawa keluarga kecil aku tuh menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Amin. Karena ada pepatah, tidak akan ada orang miskin karena sedekah. Kemudian di poin kelima tuh ada biaya tak terduga. Nah biaya tak terduga ini aku gunain buat misalkan sewaktu-waktu aku harus nengok orang yang sakit, atau misalkan anggota keluarga aku ada yang sakit, atau misalkan ada saudara yang berkunjung ke rumah gitu ya. Biasanya kita bikin jamuan atau bawain buat buah tangan gitu ya. Nah untuk nabung ini benar-benar aku sisaan dari biaya-biaya yang telah aku keluarin gitu ya. Kalau misalkan pendapatan aku udah gede, mungkin aku pertama kali catat tuh uang untuk nabung gitu ya. Tapi karena masih terbatas, masih pas-pasan, jadi aku benar-benar ambil dari sisaan. Nah ini sisanya tuh 113.000. Ini gak mesti ya, kalau misalkan ada hal-hal yang tak terduga maksudnya ya. Biasanya aku ambil juga dari tabungan. Nah kalau ada yang nanya, aku tuh butuh skincare gak, atau misalkan transport, kuota kayak gitu ya. Untuk skincare aku juga gak terlalu memaksakan diri gitu ya untuk beli skincare yang mahal-mahal, jadi sesuai kemampuan aku aja. Kemudian untuk transport dan kuota itu sebenarnya udah suami aku cover gitu, jadi dia ngasih aku 100.000 per hari itu udah bersih tanpa harus mikirin transport sama kuota aja.
Nah, ini aku mau review pengeluaran aku di bulan kemarin, dan ternyata ini uang jajan anak aku ada sisa sebanyak 7.500. Alhamdulillah. Menurut aku ini sih sebenarnya prestasi ya buat anak aku, karena dikasih uang jajan segitu masih ada sisa. Alhamdulillah. Kemudian ini lanjut aku uang belanja sayuran ya, food prep, dan ternyata masih ada sisa. Ketika aku budgetkan 300.000, ternyata masih ada sisa 8.000 rupiah. Nah, ini alhamdulillah ya. Nah, kalau ada sisaan kayak gini tetap aku masukin lagi ke dalam tempat nyimpennya ya, kayak plastik kayak gini. Jadi kalau ada bahan-bahan yang habisnya barengan atau misalkan bahannya lagi naik harganya gitu, jadi aku nggak usah geser uang yang lain. Nah, kalau untuk uang tabungan ini sebetulnya udah aku setorinnya sama barengan sama cicilan rumah, jadi biar nggak bolak-balik juga. Nah, ini untuk kewajiban yang lainnya belum aku setorin, karena untuk cicilan rumah dan nabung biasanya aku setorin di pas pertengahan bulan gitu ya. Kalau misalkan udah ada uangnya ya udah aku langsung aja setorin biar nggak kepake. Nah, jadi tinggal ini aja yang belum aku kasihin gitu. Jadi budgeting ini tuh aku misalkan aku bikin yang November berarti buat bayar yang bulan Desember kayak gitu teman-teman. Nah, ini biaya tak terduga. Ini sebenarnya sih dari sisaan bulan-bulan sebelumnya ya, dan ditambah bulan yang kemarin itu sisanya 60.000. Alhamdulillah masih leluasa gitu. Nah, gitu sih teman-teman, bunda-bunda semuanya. Video kali ini video budgeting keuangan ala Rumah Kim, semoga bermanfaat. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.